Apabila satu daripada resep hana, maka sama dengan kuih hanjut. Apabila resep salah satu daripada kol lagi resep, maka kuih kenyanan ni ko. Umpama resep timpan tepung, lalu dengan na pulain heboh tu, na pisang, na un, maka sama dengan buat macam benda tersebut itu adalah rukun daripada penjajuk, rukun daripada bahan timpan. Kalau demikian tolonglah kita pindah satu daripada perut, pindah un mentang tepung pisang nan mungkin kan timpan kuih nyon. Pasang un mentang tetapi baik dapat soi dalam je kira-kira terpasang pulain tapi kuihnya timpan kanan ni. Balik baik tepung tabuh ke bahan, tabuh hujung berih ataupun berih lekat, nyo kuih tapi kan timpanan ni. Inilah yang diberi nama dengan dia ajza. Jemaah yang terhormat, pengajian itu adalah langkah awal. Berikutnya adalah langkah keimanan dan keyakinan, dan wujudnya adalah membawa kepada amalan. Kalau demikian, kalau ingin supaya kita lakukan sesuatu amalan, apapun amalan, maka bagaimana akan kita lakukan amalan? Bagaimana karena keyakinan sebagai keimanan? Apa yang kita imani dan pakriban bentuk yang kita imani sesuai pakriban bentuk yang kita adalah pelajari. Maka dengan karenanya pelajaran yang setiap kali kita ikuti, baik yang di tempat kita atau di tempat yang lain, adalah sebagai bahan untuk nyakna keimanan dan keyakinan yang pada ujungnya supaya bisa ditamong di dalam satu amalan. Jemaah yang terhormat, amalan itu ada tiga sisi. Amalan yang menyangkut bil qalb, istilahnya amalan hati, dan yang kedua amalan yang menyangkut adalah bil lisan, bil qauli, amalan yang memang yang kerja adalah sifatnya perkataan. Dan yang kelima adalah amalan yang menyangkut dengan jawarih, artinya anggota yang bekerja, sehingga kiban akan dapat terbiat tutu. Bagaimana keimanan tutunya akan dapat terbiat? Kibannya akan terbuat dalam amalan jawarih, pakriban yakin dalam amalan ke dalam memang ini mereka menan kerja. Bagaimana akan kita nyata itikad dalam dada, pakriban yang karena iman yang di dalam dada. Lalu kemudian barulah kita angkat kepada tingkat yang pertama, pakriban iman yang dalam dada orang, pakriban ilmu yang kita pelajari. Apabila ilmu yang kita pelajari kemudian mengesatu kesimpulan, maka dengan sendirinya kita imani sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan yang kali kita miliki, adakala ilmu pengetahuan yang menyangkut dengan ibadah qauli, adakala ilmu pengetahuan yang menyangkut dengan ibadah adalah qalbi, adakala ilmu pengetahuan yang menyangkut dengan masalah adalah ibadati adapun syarak. Para hadirin jamaah yang terhormat, coba kita urut satu-satu. Ibadah yang menyangkut dengan qauli, umpama salah satu daripada ibadat yang menyangkut dengan qauli itu adalah ibadat zikri, ibadat zikir. Adakala afrad zikir subhanallah, adakala afrad zikir alhamdulillah, adakala afrad zikir yang kedua macamnya yaitu ayat Al-Quran, bahkan adakala afrad zikir itu adalah la ilaha illallah. Kalau demikian bagaimana gedenya akan diucapkan dengan kalimat subhanallah, kiban diucapkan dengan kalimat alhamdulillah, dan bagaimana diucapkan dengan kalimat la ilaha illallah? Tergantungnya ibadat qauli atau ibadat lisan itu kembali kepada pakriban tak iman baca la ilaha illallah, pakriban tak imani baca subhanallah, pakriban tak imani baca alhamdulillah. Bagaimana harus katanya imani baca heboh suku kata dan heboh kalimat tersebut? Bagaimana ilmu yang kita miliki? Para hadirin dan jamaah pengajian yang dirahmati Allah,
Kalau yang katanya miliki adalah ilmu tentang hai baca alhamdulillah, hana wajib siapa pun yang penting qauli, karena tentu bacaan akan sesuai dengan yang kalian katanya pelajari, lagainya katanya imani, dan lagainya terus akan katanya dalam qauli. Tetapi bagaimana yang kalian katanya pelajari dalam ilmu yang menyangkut dengan ibadah qauli, maka salah satu daripada ibadat qauli dalam salat adalah rukun qauli. Rukun qauli itu adalah salah satu daripada afrad ibadat. Kemudian rukun fi'li salah satu daripada afrad ibadat. Rukun qalbi salah satu daripada afrad ibadat. Terkumpul qaulun, fi'lun dan kalam, maka adalah dengan disertakan dengan syarat-syarat yang lain yusamma salatan. Baru rukun itu salat. Bahkan karena makna salat di dalam istilah yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtadamatun bitaslimi bisyara'id maksusah. Itu adalah definisi atau pengertian atau makna salat. Kalau demikian bagaimana aqwalun? Tentu kembali kita kepada bagaimana ilmu tentang hai qauli, kembali kepada ilmu yang dia miliki. Kalaulah kadang-kadang dalam kitabnya agak luas becun hana gerinci, tetapi sebagai pedoman dasar, bahkan bak pedoman dasar hidih ne pegah laju di tengku pegah kitab, karena adalah pun tertemang dalam semayang bekah dan miliki, itu adalah aturan rawaya. Dalam salat itu na padi-padi buah rukun yang menyangkut dengan kerja salat. Apa itu rukun? Rukun itu ajza, artinya bahagian-bahagian, suku-suku. Bahasa katanya Aceh, rukun itu bahan dasar, resep kalau bahasa katanya. Apabila satu daripada resep hana, maka sama dengan kuih hanjut. Apabila resep salah satu daripada kol lagi resep, maka kuih kenyanan ini ko. Umpama resep timpan tepung, lalu dengan na pulain heboh tu, na pisang, na on, maka sama dengan buat macam benda tersebut itu adalah rukun daripada penjajuk, rukun daripada bahan timpan. Kalau demikian tolonglah kita pindah satu daripada perut, pindah on mentang tepung pisang nan mungkin kan timpan kuih nyon pasang on mentang, tetapi baik dapat soi dalam je kira-kira dapat pasang pulain, tapi kuihnya timpan kanan ni balik baik tepung tabuh ke bahan, tabuh hujung berih ataupun berih lekat nyo kuih tapi kan timpanan ni. Inilah yang diberi nama dengan dia ajza, bahagian. Maka karena yang demikian tukar langsung bahan kenyanan, kan lagi bahan yang kepakai kenan juga kenyanan aku. Kiban tukar langsung hana pakai on pak dimpan, kan dimpanan aku. Pakai on tapi on tuha tabalut juga kan dimpan keun, mungkin agak sari ke liu rajai aku. Hanya yang tabalut kan lagi on asli, tetapi adalah on cheat tapi on tuha aku, kan on bejo. Begitulah kira-kira ilmu yang menyangkut dengan adalah salat. Yang pertama harus kita pelajari rukun yang menyangkut dengan ilmu qauli, rukun yang menyangkut dengan adalah amalan fi'li, dan rukun yang menyangkut dengan amalan qalbi. Lalu kemudian juga tersirat dalam kitab Masailah syarat dan adalah syarat bagi tiap-tiap rukun itu mengklaim. Lain rukun, lain syarat yang hidup rukun aku. Salah satu daripada rukun salat adalah Al-Fatihah. Salah satu daripada rukun salat adalah membaca Ummul Quran. Itu rukun. Apakah baginda Nabi hanasah semayang liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. So yang hana baca alhamdulillah hanasah. Kiban ilmu yang kenanya aku. Bakso yang hana baca alhamdulillah hanasah. Tergantung ilmunya. Menyo kedanya tak ilmu hanasah baca hanasah Quran dan hana baca Fatihah semayang dengan hana baca Quran Al-Fatihah sama dengan yakin menyo hana baca tetap semayang kedanya hanasah. Sawanya hana baca berangkat sawa menyemenan ilmu yang aku. Cira orang yang muwafiq hana baca hanasah dia semayang. Cira orang yang masbuk hana baca hanasah dia semayang karena mana ilmu yang aku. Karena sesuai dengan baginda Nabi, malam yaqra bi Fatihatil kitab, adapun la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
urang yang hanai baca alhamdulillah hana semayang. Nya kalimat urang yang bagah Nabi tahu. Allahu akbar. Gedanya makmum, gedanya imum. Lalu didengku imum ke baca, itanya hana ada baca, hana semayang. Kemudian adalah Allahu akbar tadi kebi gerukuk dengku imum, tentet rukuk gedanya yang bertemu rakaat, hana ada baca, nyampi hana semayang nangku. Moyo roh menai mupau nangku. Tetapi hadis yang lain dipegah di baginda Nabi adalah punya dipegah Nabi. Bacaan imam itu jid ke bacaan makmum. Bacaan dengku imam jid ke bacaan makmum. Idanya dalam maghrib dia terdengar bacaan dengku imam. Bismillah, alhamdulillah. Bak hadis yang kedua dipegah Nabi, bacaan dengku imam jid ke bacaan makmum. Artinya menyata mufhum hana payah baca Fatihah di dengku makmum karena dia terdengar Fatihah dengku imam. Sawanya hana payah baca. Ada kala makmum muwafiq, ada kala makmum masbuk. Tiga-tiga dia kamat sama-sama deng. Dengku imam kira-kira bismillah, alhamdulillah. Nak baca nak, kitanya diam-diam mendeng. Pakan karena bacaan dengku imam je kebacaan kitanya aku. Menyo menau mufhum lagi nyan tak imani. Menyo lagi nyan tak imani, lagi nyan di dalam fi'li. Oh tak semayang menyo mufhum lagi nyan bakri. Kitanya makmum hana baca Fatihah. Pakan karena kagak nanggung le dengku imam. Oh semacam tu mufhum punau gedanya masbuk yang tertemu rukuk dengan imam juga hana Fatihah hana semayang. Bahkan karena itanya dah rukuk laju hana ada baca Fatihah. Yang drawut ke ban ko ilmiah. Menurut ilmiah yang kena begitulah kira-kira manusia itu mengimani dan laganya realisasi di dalam adalah amalan. Kemudian kiban ilmiah gedanya tak ikuti mentang kiban yang kena ilmiah dalam pedoman gedanya nangko. Pedoman yang nak bak gedanya dalam gedanya, pedoman kitab-kitab yang nak dalam jarah gedanya. Demikian pula gure-gure yang nak ajari kitab yang nak jarah gedanya, dua buah hadisnya dia petanggung masing-masing le urang yang ahli petanggung. Malam yaqra bi Fatihatil kitab, hadis yang pertama la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, asai hana baca alhamdulillah hana semayang. Bak sai dua ni petanggung le urang yang pegat-pegat kitab menurut asal mazhab urang semayang sidraw hanai baca alhamdulillah maka urangnya hana semayang. Kemudian makmum yang muwafiq tiga-tiga dengan imam lot Fatihah diji habis gerukuk dengan imam hanci baca diji pi hana semayang. Kalau demikian sidraw hana baca alhamdulillah waladdallin dia semayang han. Gedanya wakan tirawat tu dilikut dengan imam terdang Allahu akbar imam Allahu akbar gedanya hana dah baca dia ke semayang nyan pihan kata macam yang kedua ke petanggung menyonan bak urang nyawanya hantah. Adapun hadis yang kedua iaitu qiraatul imam qiraatullah bacaan dengan imam dia ke bacaan makmum. Menyebacaan imam je kebacaan makmum sama dengan adalah ni petanggung le urang yang ahli petanggung jidu hadisnya bak masbuk kira urang Allahu akbar le gede kebirangan gerukuk dengan imam nyan Fatihah gua nyan mubeau hana ketemu metemu tetap dengan imam metemu maka merupa rakaat Fatihah ka ketanggung le dengan imam atau Allahu akbar dari kebi and wala alhamdulillah arrahmanir rahim dari makan alanya nak imam kau rukuk bakri dah rukuk katanya yang bertemu rukuk dengan imam yang rakaat yang hanabih ditanggung dengan imam yang hanabih ditanggung dengan imam banyak manan hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab jidu ba munfarid dan jidu ba masbuk yang muwafiq. Sedangkan hadis adalah qiraatul imam je ke qiraah makmum jidu bak kira-kira masbuk yang halat baca Fatihah habis kagak rukuk dengan imam hana tetot nyo menan ilmiah nyo menan tamai tayakin nyo menan tayakin nyo menan detulah semayang nyo menan ka je kebun aku menurut ilmiah tapi tamu pom lagi nyo kan menan je kira-kira bacaan ke imam je ke bacaan kita nyo mesti kira hana ada baca Fatihah asal di ke imam na kita nyo tenang-tenang matang ikut laganyan ilmu bakri laganyan taiman laganyan datulan semayang di ke imam alhamdulillah rabbil alamin kita nyo aman hana ke apa gerukuk hana nak Fatihah laga ka tanggung di ke imam
Maka tetuhlah amalan laganya pakan karena laganya tak imani, main pakan laganya tak imani karena laganya adalah na ilmi. Dalam dua macamnya ilminya pakri niku. Ban dua macam je ke ilminya atau memang satu daripada duanya harus digunakan. Menyamanan menyo masing-masing tak bertanggung sungguh mantu-antuk hadis Nabi. Kali Nabi mana kul Rasulullah malam yaqra bi Fatihatil kitab la salata liman lam yaqra. Tahu yang hana baca Fatihah hana sembahyang. Nyo kalimat nekun Nabi hana sembahyang ke urang yang hana baca, urang hana baca, urang tidak hana baca. Urang hana baca, urang makmum muwafiq hana baca. Urang hana baca, urang makmum masbuk hana baca. Sama dengan umum menyawanan, menyawan lagi hadis pun boh sembahyang tidak hana Fatihah hantah. Sembahyang memakmum gedanya hana ada baca Fatihah hantah. Gedanya masbuk hana ada baca Fatihah, mau rukuk juga hana rakaat. Ya menjadi jauh hadis pun. Tetapi hadis yang kedua yang dipegang Nabi bacaan nukimum ka gedangong lima bacaan makmum ka gedangong nukimum juga ada kala nukimumnya muwafiq ngan gedanya, ada kala nukimumnya adalah masbuk kira-kira ji masbuk ngan gedanya. Tetap bacaan gedanya gedangong likanya nyo bisa mau pian santai niku. Jadi antara hadis dengan hadis mantu-antuk niku. Apabila mantu-antuk antara hadis dengan hadis, sungguh kata-kata Rasulullahnya kira-kira diragukan. Supaya baik teragukan, maka datanglah ilmiah gedanya. Menurut dasar gedanya urangnya dalam Syafi'i, menurut gedanya pakri, yawanan urang nepegah Nabi yang hana baca Fatihah hana sembahyang, idu buat urang munfarid hidraw, idu buat urang kira-kira muwafnan jamaah muwafiq tiga-tiga imam makmum sembahyang. Adapun hadis yang kedua sembahyang Fatihah nu imam, Fatihah makmum gedang boleh dengan imam, idu ba urang masbuk yang hantib yang halat Fatihah dengan imam. Ada pedangong dua hanya hadis pun hana mantuk dengan hadis kedua hana mantuk dengan hadis pertama, ban dua boh tutur Nabi adalah hana je kemelawan dan hana sia-sia. Nyo menan ilmu, nyo menan ilmu. Alanya ente kamu nak ilmu, nyo menan tak amat tak iman, nyo menan tak iman. Ada menan tak iman, nyo menan tak dalam amalan, kanyo ka je mu menurut dia aku. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat. Kemudian adalah yang kedua yang menyangkut dan maklumi yang bahawa bagaimana ilmu sesuai mana gedanya ilmunya tak ikuti pertunjuk barkon goh yeut bana pertunjuk ka yeut gekeun gonyan alimon ka alim lam sagonyan bahkan ka yeut ka alimon karena ka hanali jahlun kiban keun al-fatihah hana doa keun gedanya. Lalu dengan karena kagapurna di dalam hukum gaduh dalam kitab nyo maka tak ikuti lagi purna kagadahlah jahlun dalam sagonyan kanalah ilmun. Apabila rukun kauli syarat rukun kauli itu padit syarat rukun kauli nanya urang pegah syarat rukun kauli 8 nanya urang pegah syarat rukun kauli 11. Setiap rukun diapit di syarat hafai rukun mudah usapat syarat bak masing-masing rukun payah. Rukun semayang yang pun Fatihah satu. Syarat yang mengikat dengan rukun kauli takbir. Syarat yang mengikat dengan rukun kauli Fatihah. Syarat yang mengikat rukun kauli tahiyat akhir. Syarat yang mengikat dengan kauli salam. Itu semuanya adalah dia punya syarat yang sama, bersama syarat, yaitu wajib lara makhraj, wajib lara huruf, wajib lara tasdid, wajib lara barih, wajib lara tajwid. Itu adalah rukun, adalah syarat rukun kauli. Kalau demikian adalah dia hana huruf saboh, kemudian hana barih saboh, maka syarat yang mikat dengan rukun kauli hilang. Apabila mikat syarat dengan rukun kauli sama dengan rukun kauli dalam je kemasyafanan hana sib masyrut, hana sib syarat haji rukun kauli. Dah umpamanya hana kira-kira ji gadah barih, hana tabri barih padahal bacaan tu bacaan bil wasli. Kemudian hana tabri mat padahal matnya adalah na. Dah contoh Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ya madum nama aku.
Artinya antara him, ha dikejih mim, artinya dikejih ya, artinya baru mim. Kan ha ipoh mim. Tapi ha ya mim. Din dal ya nun. Qim qaf ya mim. Sama dengan pakiban tabri. Ar-Rahmanir Rahim. Betul main. Biha ha ipoh ya mat baru mati dengan mim. Kemudian supaya ada putri Bedui Mina Bakri. Jecid. Puji dia tidak ke nak tetapi gak ada huruf Ar-Rahmanir Rahim terakhir aku halan tu ipamin ya kadang aku ini adalah sama dengan ji rukun qauli tidak punya syarat. Apabila dalam punya syarat maka sama dengan tidak hasil masyrut. Kemudian adalah hanat nabi barih Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin iya bacaan bil wasli padahal bacaan hanjit bil wasli dengan bacaan ji mati huruf. Pakcirit Ar-Rahmanir Rahim mi ma Maliki Yaumiddin ni i tapi bacaan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sama dengan mati mana aku bacaan bil wasli barih akhir mati man pakai mana mekarat baca pada sembahyang aku alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin pakai tajam bila kaji lu dah keun aku hana lu mengaduh dengan pulain tang-sang kaji pada hai kah je ngoi aku. Oleh kerana demikian para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, hal yang lagi nyokuh kira-kira perlu tak berkali dengan ilmi supaya nyak lagi nyan tak imani dan lagi nyan tak temuang di dalam fi'li. Oh, kami dalam kerja sudah demikian. Ini adalah yang menyangkut dengan hak yang wajib dalam salat. Adapun yang menyangkut dengan hak yang mengikat dengan ibadat qauli. Ibadat qauli iaitu kalimat yang zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah juga takalan kiban aturan yang karena Quran diturunkan adalah turun oleh Allah Taala neputreun makna neputreun lapai dan neputreun tajwid. Inna anzalnahu Qur'anan wa nazzalna dan betul mendung badri pun betul mendang lapai mendang makna mendang huruf mendang hana tajwid tiga munazzal. Apabila demikian bacaan ji adalah harus lagi tanzil kiban lagi neputreun menyonyang neputreunyan huruf namat bacaan bil maddi. Ada kalimat paling kurang 1 alif, ada kalimat kadang-kadang sampai 3 alif. Bagaimana tepatah yang sabah alif dan lai tak murna ba urun tajwid. Artinya kurang ni bab sabah alih hanamat dia ke bacaan han geun bahkan karena dia diturunkan bacaannya bil maddi dah sendawan aku la faila ba ilaha nyo panjang aku barih Allah ba Allah nyan panjang baca aku minimal adalah sabah alih itu mat wajib. Kalau demikian la hana panjang Allah metintau pada hidup mat aku la ilaha illallah la ilaha alanya dia tahu la ilaha illallah la ilaha illallah lamnya hana mat ke yo nyo pakri salah cara baca bahkan salah cara baca karena mungkin adalah salah ilmu adalah iman bahkan salah iman mungkin karena salah ilmunya. Oleh karena demikian pelajarilah cara tata cara zikrin kemudian ditulis dalam kitab tata cara baca kalimah la ilaha illallah itu ditulislah kitab membaca kalimah la itu bil maddi dan la-nya adalah la bil maddi. Hana gebi bacaan la adalah bil kasri. Kiban hana bil kasri lai niku. Tetapi gebi baca bil maddi lai. Kenapa? Karena kalimah la ilaha illallah itu kalimah nafi isbat. Memberi lam nafi dan kemudian bena illa sebagai huruf kira-kira istisna. Apabila lam bela nafi beda ke apa ya pegatnya je la ba la ilaha la nafi nya beda antara la nafi dengan lam yang sifatnya taraji. Lam yang sifatnya taraji itu bukan nafi. Bacaannya adalah hana panjang. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum la'al nyan lam taraji niku lam in langsung
Kemudian hanjat dah baca la'allakum, salah. Kenapa? La itu tidak ada mad. Kemudian tercoba la ilaha illallah baca bil mad. Hanjat dah baca bil kasri karena la itu adalah huruf nafi. La i. Jadi macam bacaan Haji Bakri la i ba'd la i sama dengan hanamat. Anda hanamat Bakri dalam aturan baca getulih nyan menan baca kah salah. Paling kurang menyolehkan nyan baca kah salah sama dengan bacanya adalah hana manfaat baik dia terkedi tertakut bacanya mengakibatkan kepada memang risiko salah makna. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, di sampinglah adalah ilmu harus baca bil maddi dan lafaz Allah juga harus baca. Dan pun dah baca lafaz Allahu iaitu dengan lafaz Allah. Paling hanji alif sabah alif ba lafaz Allahu haruf nabil maddi minimal adalah satu alif dua harakat. Kemudian tajam lepas na ilallah. Baik dah fikir hidih jid tajam nangku. Baik fikir ku urang bah Honda tajam urang ahli. Kita nyo urang murno baik tajam awai rebah ngan temu pelung nangku. Kata tajam jid belang tu itu hak dari ku urang ahli main nangku. Baik dia peroksankan karena urangnya urang ahli. Pak licit kita nyo urang melek, ya lagi melek karena hanjit dapat tajam nangku. Jadi sama dengan dia minimal adalah benar. La ilaha illallah. Pokok bukan memberi makhraj alif Allah. Kemudian hamzah juga disuruh bacaan. Hamzah ba'ilah dia baca bihamzatil qat'i. Dia baca i ba'la i sapat dan il sapat tu dia baca ji bil hamzah qata' la i dan hingga dibaca ji dengan bentuk ji siwalah, artinya laila seakan adalah hamzah itu jadi ya laila. Hal ini terjadi mungkin karena terlalu cepat, karena untuk mengejar hitungan sudah berapa maka hilanglah makna ji la hamzahnya kepanjang kan hamzah kata la kan kira-kira la nafi. Apabila ilmu itu kan menan tetapi lagi lain sama dengan iman juga lagi lain. Apabila tak iman ni kalau lagi menulisnya lagi ilmu lain maka tetuh di dalam amalan juga biarnya tajam la ilaha illallah. Idanya hana takun salah menan hana ilmu menan berbuat engkau maka berbuat ibadat baik tiru. Pakan ji berbuat ibadat baik tiru pubut adalah ibadat bil ilmi. Sama dengan dia pun ibadat bil ilmi. Pakai dia bil ilmi karena adalah ilmu itu untuk akan menurunkan kepada keyakinan dan keimanan. Keimanan itu menyamanan but han gehan dan but hana merasa puh pakan karena tak iman menan buat aku. Menyota iman ni semayang leho per rakaat pandai mekarat tentang gehan aku. Lagi tak iman ni semayang subuh 2 rakaat dari 2 rakaat nak pakai bedah lain aku. Walaupun nak hoyak lain balu bedah lih kena dah lejak bena hoyak balu bedah rakaat kedua kelia kepeut han dah bedah nak rakaat sembahyang subuh kelia kepeut pakon kita imani salat subuh itu 2 rakaat lalu kemudian hana salim rakaat kedua pakricit salim rakaat kepeut kerana yakin maghrib isya zuhur itu 2 rakaat. Kalau demikian amalan yang nyata dalam kerja manusia itu adalah melambangkan itu cara iman. Dan cara iman itu menggambarkan begitulah ilmu yang na pada manusia tersebut. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Lalu kemudian inilah di antara hikmah na adalah belajar dan hikmah na ulang tang yang penulisan sehingga kalaulah ingin bacut pudar dalam keimanan ulang kembali kepada ilmu pengetahuan. Semoga adalah ilmu pengetahuan yang terulang-ulang menambah keyakinan adalah keimanan dan menambah ada sasaran di dalam bentuk amalan. Ini sudah termasuk adalah iman yang menyangkut dan kerja yang menyangkut dengan qauli dan kerja yang menyangkut dengan fi'li. Kemudian satu lagi yang menyangkut dengan qalbi. Salah satu daripada adalah alat kerja itu hati.
Beda alat kerja hati, beda alat kerja lidah, dan beda pula alat kerja itu yang menyangkut dengan jawareh. Kerja lidah sabah macam cara lagi lidah. Kerja adalah anggota salah satu daripada kerja anggota jawareh. Kerja hati salah satu daripada kerja hati. Mana-mana kerja ngelisan itu termasuk ibadah lisani. Kerja bil anggota itu termasuk ibadah bil jawarihi. Kerja dengan dada, dengan hati itu kebunan adalah ibadah bil qalbi. Menyamanan kiban tak itikad dan kiban tak ibadat dengan hati itu sama dengan dijih menyebut ji dengan hati, tak ibadat dengan hati. Wadranya ibadat dengan hati. Ibadat bil qauli nyaksib rukun. Ibadat bil fi'li nyaksib juga rukun. Rukun qauli ka terpenuhi, rukun fi'li ka terpenuhi. Ibadat ngate adalah niat. Nyaksib juga rukun. Menyobat semayang yang perlu niat. Kemudian yang kedua, barang yang kan merupakan niat pokok tetapi adalah ibadat ba'ati untuk menentukan nyak jid ngui, nyak na faedah barang yang kada bubut. Barang yang kalekup syarat qauli, barang yang cukup syarat adalah yang menyangkut dengan fi'li. Juga barang perlu adalah untuk menyangkut syarat bil qalbi, syarat bil qauli dan syarat bil fi'li, kebiasaan untuk sah. Tapi syarat yang mengikat dengan kalbi adalah kebanyakan jih untuk mendapat keuntungan. Maka dengan karenanya lengkap rukul heblah yang di dalam jih na qauli, yang di dalam jih na fi'li, yang di dalam jih na syarat ka sah semayang, maka salat tersebut tasifu bisihah. Semayangnya ka gekun, semayangnya ka sah. Tanya kali kedua, apakah memang fala semayang yang kasahnya jidna pujihna hanya kelebu rukun qauli kan kelebu rukun fi'li, kembali kepada adalah buat qalbi. Kepur semayang lon semayang nya ikalan leureng sah semayang sah. Lon semayang kira-kira nya ikun long na urun semayang sah semayang sah. Nafala hana bahkan kerja hana fala qalbi karena untuk mempernampakkan kerja kepada manusia. Kalau demikian adalah hanya yang terpelajari, bukan adalah ibadat bil qalb bil lisan yang terpelajari. Ibadat bil a'da adapun bil jawarih yang memang kita ikuti, tetapi juga ibadat yang menyangkut dengan kalab perlu juga itu kita miliki. Sehingga kehendak menyoba kitab awal-awal kitab menulis dalam kitab Masalah, iaitu amantu billahi wa bima qalallahu. Mengiman kepada Allah karena buatnya niu Tuhan tak bubut, karena buatnya nedam di Tuhan tapi yo kiban tak bubut bak buat yang niu, kiban tapi yo bak buat yang nedam, kiban berah Tuhan ko bak buat yang niu nak berah di Tuhan menau ka bubut wa'budullaha mukhlishina lahuddin. Drawa ke ka semayang, drawa ke ka puasa, drawa ke ka pulen-pulen ibadat, tapi long lake bak drawa ka bak buat ibadatnya mukhlishina lahuddin. Itu iyo Tuhan. Menyamanan ibadat yang terbubut lagi kiban terbubut. Saya tanya, yang kata ibadat adalah amantu billah. Pakan semayang karena niyu oleh Tuhan. Kiban semayang bima kalallah. Bima kalallah ada kala langsung kata Allah, ada kala langsung kata Rasul. Benar bagah oleh Allah Taala, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila ujung. Ada kata tambang dalam semayang pakri adalah bila kata tambang dalam semayang, kemudian adalah fakabir tekebifun, alanya iqra ma tayassara minal Quran, kemudian alanya irka, kemudian laganya nepegot, maka laganya tato nangku. Kemudian apabila tapubut lagi barang yang kalengkap ke laganya niu sama dengan adalah baru katanya keun amantu billah, tapi kalau termasuk dengan makalallah. Pertama kalallah barang yang dipegah oleh Tuhan leho mikat. Nah yang dipegah oleh Tuhan adalah mikaji dengan buat wajib. Nah yang dipegah oleh Allah yang mikaji dengan buat mustahil. Nah yang dipegah oleh Allah yang mikaji dengan buat haru. Gedanya murna-murna dan purna oleh Abi, kalam itu takluk bak wajib, takluk bak mustahil dan takluk jih bak haru.
Kalau demikian kiban tak berbuat, kiban dia pegah di Tuhan. Pakan kerja tak berbuat menan karena lagian Allah yu, dan pakan tak berbuat menan karena lagian Allah tu. Sama dengan sudah amantu billah wa bima kalallah. Ni pegah kerana oleh Allah Taala, innani anallah la ilaha illa ana. Lun adalah Tuhan. Lain ni baklong sempat hana kabeh ubina tutu Tuhan terpuat dan lain sehingga asal kata kui Allah Taala na medang sudah selesai. Menyamana bentuk di urang Yahudi pi dia kui Tuhan na nego. Katanya buat urang Yahudi, na Tuhan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunnallah. Punya katanya buat urang kafir Muhammad sawa yang pegadanya Allah ikhna. Sama dengan mereka itu kujuna, tapi sudah aman tu billah. Hana mereka itu ikuti bima kalallah nego. Dipatah hana ikuti dengan ma kalallah. Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Lepegah dari Tuhan long na innani anallah la ilaha illa ana pegah na kibana nya na balong lam yalid wa lam yulad long kon ayah gop dan long kon anak gop istilah dia kun anak di anak dan bukan anak mana menyamanan Allah Taala takkan apa kri long kon ayah gop tapi dawanya diakui adalah Allah ayah Nabi Isa ko. Dan long hanane dia awaknya jakui Isa itu anak Tuhan terpatah salah kan hana mengaku Tuhan aku puji salah ni pegah kerawan long na kai mengaku na tapi long hanane nya depannya hanai petih yang depannya salah aku long na tapi long kan kira-kira memang ayah hurun lain kan lahir pulain bak long tetapi mereka itu diakui Allah na tapi lahir Isa ba Allah Taala aku karena Allah Taala sebagai bapa. Maka hanya lagi nyokuh perleta kaji lagi nyokuh tersedot makna yang merumpuk dalam kitab awal iaitu masailah amantu billah wa bima kalallah di antara lain makna menan aku baik leta kaji ma kalallah putra aku ma kalallah mikat dengan itikad ma kalallah mikat dengan furu' ma kalallah mikat dengan sufi dengan akhlak apabila kami mikat dengan furu' ma kalallah sembahyang mikat dengan furu' maka Allah puasa, mikat dengan furu' maka Allah perkawinan, mikat dengan furu' maka Allah pusaka naku, mikat dengan furu' maka Allah urinang hana tabai nguragam naku. Cuma kalau Allah naku. Menyamanan karena pegah di Tuhan urinang hana sama nguragam. Banyak sama urinang nguragam tambah sakainan nyo kagam adu indang adu naku. Tapi adalah Allah Taala yusawirukum fil arham kaifa yasha. Ne pegah keinang atau nak pegang kagam atau nak pegang putih panjang atau nak pegang hitam urunyan temur raya itu hak Tuhan. Menyamanan Allah Taala nak pegang manusianya dia kurinang nak pegang kuragam menandakan adalah beda di dalam khalqi pasti beda dalam khuluqi. Menyamanan gedenya kadang dikut urinang beda dengan uragam baik na tak nak pegang pikiran urinang uragam sama. Menyokat roh tersemikir urina ngauragam ka sama dengan itu katruh di dalam amalan ina ngan agam saban. Pakan roh gekun urina ngauragam sama karena ge iman urina ngauragam sama. Pakan ge iman urina ngauragam sama karena ge depu legonyan urina ngauragam sama. Betulkah depu urina ngauragam sama? Depunya salah. Yang mana salah depu? Salah ilmu, salah iman, salah buat aku. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, dua macam tersebut adalah bil akidah. Demikian pula dengan menyangkut dengan furu', bahkan yang menyangkut dengan sufi dengan akhlak harus tak ikuti lagi denyo amantu billah wa bima kalallah. Dalam wa bima kalallah termasuk hal-hal yang memang lepas dan 10 putang 12 bayar aku 2 ribu lebah 10 pangkai 12 pun belawa 2 ribu lebah dapat dah hana cocok kira-kira aku urang Mekah 10 ribu pangkai ke belawa 12 ribu lebah 2 ribu urang nak mepeng lang kampung putang 10 ribu 3 jemaah dia tarik 12 ribu pat beda urang yang putang peng dengan urang Mekah barang aku saban gini aku sehingga lemah lalau lay tu innamal bai'u mislu riba saja dengan bai' orang jual beli laba 20%,
urang pada biak pangkai bila bah 20%, enhan takai lemai. Apabila enhan ni lemai, enhan taimani. Apabila laganyan taimani, laganyan dalam amalan. Hiploh yet lebih yet tapi nak pulang 12 nak. Hana mati ingat pergi kepada Desha. Apakah nak dengar Desha? Tip jaya Desha urang Mekah pangkai hiploh pulang 12 nak. Tetapi adalah harus taimani. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Menyokam ita laba hiploh kaputang pulang 12 itu riba. Menyota pangkai hiploh dah pulang 12 itu laba. Depadah beda laba halal riba haram. Menyokal lagi nyota imani, lagi nyota ilmi, lagi nyanta imani, lagi nyanta imani, lagi nyanta dalam amali. Pakri ada jamang urang langampung yang putang peng di mai buku but sabah dai tinggi dai peng beo jok sertoh pulang sertoh 20 sekali Jumaat ku. Berta yakin nyan riba haram. Menyokal yakin haram pakri, handa bubuh ku. Abang kah nak dah buat pakri, katanya kah betul lagi Tuhan pegah, baik dah buat riba. Tetapi karena hana ilmunya yang salah tentang saban hit, maka tak iman hana pupu dan kemudian tak buat juga barang tersebut. Inilah yang kira-kira penjelasan pertama yang menyangkut dengan amantu billah wa bima qalallah dan yang menyangkut pakon na pengajian yang dipegah labati bunut tiap kali pertemuan. Demikian waktu adzan Isya telah tiba. Tengku sekalian, coba kita simpul. Amalan memerlukan kepada adalah ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan adalah akan dipusakai kepada keimanan. Bagaimana kita imani, lagainya kita lakukan amalan. Bagaimana kita imani, pakriban adalah ilmu pengetahuan. Bicara ilmu pengetahuan bukanlah ilmu adalah menyangkut dengan tiru. Bahasa Aceh, ilmu adalah harus ikuti usaha. Tetapi ilmu adalah hansip dengan tiru. Pakan hansip dengan tiru. Karena takalan tira urang di ibadat, takalan lagi tanya menan. Itanya pita tiru buat konyan. Padahal hendak depu adalah gotnyan adalah urang hanasa dengan katanya. Katanya pun yang lehu 3 tamang, droninya yang lehu 2 rakaat assalamualaikum. Idanya pun dah sembahyang pita tamang 2 rakaat assalamualaikum. Padahal salah. Inilah gekun adalah amalan bitiru. Tapi andai kata amalan bil ilmi pakai droninya 2 rakaat, oh droninya musafir ke jamaah. Pakai idanya kan 2 rakaat karena idanya adalah urung mukim itmam. Pakan di urang jih kira-kira jih dia 2 rakaat ke salim. Pakan di urangnya 2 rakaat kita dah ikut imam banyak payah dah bedah lam lagi tanya padahal apabila kita salim imam 3-3 payah dah salim lagi tanya nangku. Oleh karena demikian ilmu baik tiru tetapi ilmu ingin tahu bagaimana duduk perkara sehingga anda terdepu kiban duduk perkara asli laginya akan dilakukan keimanan insyaallah akan laginya dilanjutkan di dalam amalan. Demikianlah kesimpulan ilmu perlu diikuti selalu karena apakan iman supaya abadi pada sabi-sabi yang betul. Akhirnya amalan katanya hana di dalam diragukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nadhim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wadh-dhulli wa'simna minal bala'i wal waba'i wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu'i ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.